Atau langsung masuk kita namanginang jolo taparade marohatta matang yang mahita di rohatta amin. Kita puji Tuhan ta, mari tende nomor 12 ayat 20. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kukasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel diperlengkapkan pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, mari ente nomor 501 sada ayat saya.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini didasarkan dari Imamat pasal yang ke-19, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, pasti banyak di antara kita memiliki persepsi masing-masing terkait dengan kasih itu. Di 1 Korintus 13 ayat 4 menghadirkan pengertian dari kasih itu, di mana kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan tentunya banyak lagi referensi nats yang bisa menjadi rujukan dalam memahami, mengartikan kasih itu tadi. Dan firman Tuhan kali ini juga berakhir dengan pemaknaan akan kasih itu tadi. Namun sebelum kita masuk ke dalam pemaknaan akan kasih tadi, mari kita lihat hal lain yang terkandung yang bisa menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Yang pertama, yakni perihal ketamakan, seperti yang tertulis di ayat 9 dan juga ayat 10. Bangsa Israel memegang teguh pemahaman bahwa hasil yang mereka dapat dari usaha mereka bukanlah karena kekuatan atau usaha mereka sendiri, namun semata-mata itu semua karena pemberian dari Tuhan. Itulah sebabnya setiap yang mereka dapatkan, mereka pahami bukan hanya milik mereka, namun juga merupakan milik orang lain yang miskin atau yang tidak memiliki tanah. Meskipun mereka menuai hasil dari tanah yang mereka kerjakan sendiri, namun mereka tidak boleh tamak dalam mengambilnya.
Karena setiap hasil yang tertinggal tadi merupakan merupakan hak orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah. Itulah kesempatan bagi umat, kesempatan bagi orang-orang Israel untuk berderma terhadap orang lain yang tidak seberuntung mereka. Kemudian di ayat 11 dan juga di ayat 12 Allah juga mengingatkan agar umat itu menjaga dirinya dari dosa-dosa yang bisa merusak citra mereka sebagai umat Allah. Mencuri, berbohong, bersumpah merupakan praktek dosa yang bisa merusak citra bangsa itu sebagai umat Allah. Terlebih bangsa itu harus menjaga kekudusan nama Allah dengan menjaga hidup umat dari praktek-praktek sumpah tadi, menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan mereka. Yang kedua yang bisa kita lihat dari nas kali ini adalah bersikap adil terhadap sesama, seperti yang tertulis di ayat 13 dan juga di ayat 15. Ada beberapa konsep adil menurut nas firman pada hari ini. Yang pertama, bersikap adil akan hak orang lain. Bukan karena kedudukan yang lebih tinggi membuat seseorang berhak untuk merampas hak orang lain. Sebaliknya, hendaklah yang berkedudukan menjadi pelaku keadilan bagi kaum yang lemah. Sehingga kehadiran orang-orang yang berkedudukan tadi, kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi penolong bagi orang yang lemah. Adil yang kedua adalah membela, bukan berarti membiarkan. Yang dimaksud di sini adalah biarlah kaum lemah tidak memakai kelemahannya untuk menjadi alasan baginya melakukan dosa. Hal ini kerap terjadi di mana orang menjual kelemahannya untuk mendapatkan hibah dari orang lain, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Padahal Allah berkehendak agar masing-masing orang itu berjuang dengan apapun yang mereka miliki. Menjadi lemah bukan berarti menghalalkan kita untuk melakukan dosa. Maka adil bukan berarti membiarkan, namun adil berarti membangun. Bukan berarti karena niat kita menolong, lantas kita membiarkan orang tersebut terpuruk dalam keadaannya yang lemah tadi. Sebagai kita orang yang berkedudukan harus menggunakan apa yang kita punya untuk membangun orang lain, untuk bisa membangkitkan orang lain, sehingga yang lemah tadi bisa mengusahakan dirinya secara mandiri. Itulah konsep adil yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang terakhir yang menjadi bahan perenungan bagi kita adalah kasih yang mempersatukan, seperti tema khotbah kita, kasih sebagai perintah yang baru. Firman Tuhan hari ini juga menyinggung tentang kasih, seperti yang tertulis di ayat 16 sampai dengan ayat 18, yang merupakan acuan hidup bersama yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal yang harus dijaga umat demi menjaga kesatuan tadi di dalam kasih. Yang pertama adalah perkataan, perasaan, dan juga dendam. Menjaga perkataan dari setiap fitnah yang bisa merusak kesatuan menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Ini tanpa disadari kerap dilakukan umat, tanpa disadari kerap diperbuat oleh umat. Tanpa disadari dia menjadi pelaku-pelaku fitnah ketika dia mengabarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tapi dia berani mengatakannya. Hendaklah setiap umat yang memiliki kasih betul-betul berbicara berdasarkan fakta yang benar, berdasarkan kebenaran yang dipegang, yang bisa dipastikan. Yang kemudian selain tadi perkataan yang harus dijaga, kemudian adalah menjaga perasaan
Perasaan seperti apa? Perasaan dari benci akan teguran dan berterus terang dalam mengingatkan kesalahan. Ini juga kerap menjadi polemik di tengah-tengah umat, di tengah-tengah persekutuan, di mana orang terkadang enggan untuk mengatakan kebenaran dan enggan untuk menerima kebenaran tadi. Hal kedua ini merupakan dua hal timbal balik yang menggambarkan kesediaan umat untuk ditegur dan kesediaan umat untuk memberikan teguran. Mengapa kita diajarkan untuk bersedia atau berani menegur orang yang bersalah? Sebab dikatakan di Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau kita baca, dapat kita maknai bahwa pembiaran akan setiap kesalahan orang lain akan menjadi pertanggungjawaban kita yang mengetahui kesalahannya. Maka setiap orang yang mengetahui setiap kesalahan orang lain bertanggung jawab mengingatkan. Sebab kalau tidak diingatkan, maka dirinya akan mempertanggungjawabkan dosa sesamanya. Dan yang terakhir, menjaga diri dari dendam. Ini sangat sensitif di tengah-tengah persekutuan. Bisa dikatakan memaafkan bisa diberikan kepada seseorang, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Itu adalah prinsip hidup sekuler, tapi prinsip hidup umat Tuhan. Memaafkan juga berarti melupakan kesalahan. Maka jauhkanlah dendam dari dalam hati. Karena dendam hanya akan menjadi penyakit bagi kita. Kita akan hidup dalam dendam tersebut, sedangkan orang yang kita benci tadi hidup dalam sukacitanya. Maka jauhkan dirimu dari dendam. Kasihilah satu dengan yang lain. Perihal kasih merupakan hukum yang berdasar yang diberikan Allah kepada umatnya. Dan itulah yang menjadi ciri yang menandakan umat itu adalah umat Allah. Bukan dikatakan apakah umat Allah itu dilihat dari kesetiaannya. Betul, dilihat dari kesetiaannya. Betul, dilihat dari cara dia mengucap syukur. Tapi yang terutama, umat Allah itu dikenal dari bagaimana cara dia mengasihi sesamanya. Berkali-kali Allah menyatakan dalam perikop ini, akulah Tuhan, yang menjadi penegasan akan hukum ini. Bahwa hukum ini berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan juga seharusnya menunjukkan kasih yang telah dinyatakan Allah lewat perikop kali ini. Karena lewat menunjukkan kasih ini, kita bisa tampil sebagai umat Tuhan. Itulah citra umat Allah yang harus kita bangun di dalam lingkungan, di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur untuk segala hal baik yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Engkau memberikan kami waktu untuk berkumpul, bersekutu mendengarkan firman. Dan juga Tuhan yang memberkati firman yang kami dengar, agar kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan kami, sehingga kami dapat berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan juga setiap yang kami kerjakan, kiranya lewat setiap pekerjaan tangan dan pikiran kami, berkat Tuhan bisa semakin kami rasakan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Dan kasih mulai yang melingkupi mereka, menyertai mereka. Ya Tuhan juga menyertai kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami, melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah, kami ada banyak saudara-saudari kami terbalik lemah karena menderita sakit. Kasih mula Tuhan yang senantiasa menyembuhkan mereka. Kasih
kasih-Mu Tuhan yang memulihkan mereka dari sakitnya. Ada banyak di antara kami dalam pergumulan hidup. Kiranya kasih Tuhan yang menyembuhkan, kiranya kasih Tuhan yang menguatkan mereka, meneguhkan setiap orang yang bergumul, memulihkan setiap orang yang berduka, hingga kami semua Tuhan mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, untuk tempat kami ini. Dan Tuhan memberikan kedamaian kepada kami, berkati setiap pimpinan bangsa kami, agar kiranya kami semua dapat hidup dengan damai, hidup dengan baik dalam keseharian kami. Engkau tahu Tuhan keadaan kami yang masih berjuang melawan virus COVID. Kiranya Tuhan yang meneguhkan kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik sehingga keadaan ini dapat segera pulih. Kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Tuhan kan sudah berdoa untuk hamba Pendeta Donas semua. Tuhan, Kau tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya. Dimana Tuhan telah terlebih dahulu memanggil salah seorang dari keluarganya. Karena Tuhan yang menguatkan, karena Tuhan yang memberikan penghiburan, sehingga beliau dan keluarganya dapat segera pulih bangkit, dapat segera melanjutkan hidupnya di dalam sukacita. Kami sadar Tuhan, kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita nomor 200 Hosea ayat 1. Ada marwata martang yang mangita. Tuhan Jehovah di bata nami, namar habangsa di Banua Bijang. Puji-pujian mardongan mulyati madi pasahak roh nami tuhuali Tuhan di bagasan borminon. Siala denggan di basamdo na mengiring-iring hami. Boy hami patupahon partangyangan di bagasan borminon. Tuhan, nungatakas di bagi hami hatami na mengajar hotu kami asa masih haulong kami di parnguluan namion alani ajari mahami asanggiat di hanguluan kami atami di parnguluan nami siganupali amang nabasa martangi yang dohami tuho di bagasan borminon disude akka rencana ni huriam akka program ni huriam seho manapatuluson di bagasan asi dohot holong ni roham song-songan itu amang nabasa di parnguluan nami sigan parion di namasa di partikian on maselomos dohami alai pos dorohan kami tuho asa ho mana mangiring-iring kami ho mana mga leon pangutusion do tabisuon tuhami asa boy di lugaw kami hulu namin holan mang harapon belas kasihan nasyakoy Tuhan Jehovah di bata nami martani yang dohami tuho ali amang nabasa
di dongan nami di ruas ni uriam tung masegodang do na di bagasan parsahiton adong mana di rumah sakit adong mana kepemulihan di Jabu. Terlumobi ma secara khusus di bawah kami ma di bagasan Bornginon di bagasan Tangyang nami inang nyonya Manalu boru na 70 natotong do piale Tuhan di parsahiton alani imang ido mangelek mahami tujulom ho mana mga leon hama malum ni Said ni inang nami asanggiat ho mana madongani akka para medis nang pe di bagas nasida dirawat. Amang nabasa martang yang rumami tuho di bagasan Bornginon. Di sude ruas di Huria mulai siang na me sa tu nama godang. Ho mana madongani nasida, ho mana mangiring-iring asang giat sa tongma na mabiar tuho sude akka anak ni Huria mi. Molotong na di parsiajar na marsiajar ali amang nabasa. Lema tu nasida habisuan na siyak tuwi. Molotong din na mga luluy parkarejuan, leo mga parkarejuan na sesuai dengan talenta na sida amang nabasa. Mang nabasa masegurang doruas ni Ruham ng saur matua. Alani leo mga agugoon. Leon pos ni Roha tu na sida, siyanggi marpos ni Roha tu ho na sida ali amang nabasa. Tuhan tung masegurang do, si jaroon na kami tuho, na urang malo kami majaloy. Alani iya si maruham pasa may tuhami, hulan mga sahon guar ni anak Yesus Kristus Tuhan namin. Secara khusus bonon nami doa amang nabasa negara namion asa homa na madongani tarlumowi panggonggom na negara namion asa homa na mga leon habisuhon tu nasida asanggi na mabiyar tu homa pemimpin namion asanggi marholong ni Roha tuhami tarlumowi tuhami na di Jambion ali amang nabasa Tuhan pardinggan basa martangi ang dohami tuho di dosa namin ugodangi Jumolo mese sa asang giat unang tarabak paso-paso ng sisalon namin do betuho. Martangi kami tuho walang mga sahon gornya na Yesus Kristus Tuhan nami asih maroham. Amin. Puji Tuhan Maledine nomor 715 ayat 1 ayat 2 Tuhut babung kuliah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara kamu sekalian.